Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali bersama saya Marvin Yonatan dalam renungan harian GKI Kebonjati pada hari ini. Tema pada hari ini yaitu Be Yourself. Ayat Alkitab diambil dari Efesus 4 ayat 17-24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konsep be yourself pada masa kini mungkin cukup marak ya, karena begitu banyak informasi dari sekitar kita. Terkadang kita merasa capek, mana yang harus saya ikutin? Kita ikutin A ternyata nggak benar, ikutin B ternyata juga tidak benar, jarang yang pas untuk kehidupan kita. Akhirnya kita merasa letih dan akhirnya kita tidak mau mengikuti siapapun. Kita cenderung mengambil keputusan menjadi diri kita sendiri, yaitu seperti tema kita Be Yourself. Mungkin kita pernah mendengar, ngapain kita dengerin orang lain, mending jadi diri kita sendiri saja. Kita bisa ngatur kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa melakukan apa yang baik bagi diri kita. Orang lain belum tentu ngertiin saya. Mending apa yang kita anggap itu baik dan bahagia, itu yang kita lakukan. Tidak jarang bukan konsep berpikir seperti ini pada masa kini. Namun kita harus juga mencerna dan membandingkan dengan firman Tuhan. Apakah sebenarnya konsep ini benar? Ada sebuah wawancara dengan Denny Sumargo, seorang narasumbernya. Dia dengan jujur berkata seperti ini, saya memang menyukai suami orang karena dia lebih bisa men-treat aku dengan lebih baik, yaitu memperlakukan dia dengan lebih baik. Dia gak suka cowok yang masih single, dia sukanya yang sudah berkeluarga. Dia bilang, daripada saya munafik, emang apa salahnya? Yang penting saya bahagia, salahnya di mana? Nah, ada pemikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang dikatakan be yourself pada zaman sekarang. Yang penting jadi diri kita sendiri aja. Ngapain mikirin kata orang? Saya suka, maka itu yang saya lakukan. Namun kita harus kembali mengkaji lagi, apakah pemikiran ini sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Misalnya kita punya kebiasaan, yaitu tidak sabar. Di mana-mana kita selalu tidak sabar. Di mana-mana kita selalu marah-marah. Ketika dinasehati kita mungkin bilang, ya ini kan saya memang begini. Orang harus ngertiin saya dong. Saya tidak usah mengikuti apa kata orang lain. Tetapi apakah hal-hal yang demikian benar Bapak Ibu Saudara? Apakah hal demikian menyenangkan hati Tuhan? Hal-hal yang demikian tidak hanya merugikan orang lain, namun tentunya juga tidak berkenan bagi Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, orang-orang yang telah mengenal Kristus tidak bisa lagi hidup
dengan cara yang lama, cara suka-suka mereka, cara apa yang membuat mereka bahagia, namun di dalam kebodohan dan kedegilan hati. Seharusnya orang-orang yang telah mengenal Kristus hidup sebagai manusia yang baru, yang mau menuruti kehendak Allah di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah melakukannya? Menjadi diri kita sendiri tanpa mau peduli terhadap orang-orang di sekitar, tidak mau peduli Tuhan senang atau tidak. Yang penting kita bahagia, maka kita lakukan. Seperti Paulus menasihati jemaat di Efesus, firman Tuhan ini juga seharusnya menasihati kita sekalian. Ketika kita mau hidup hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, dan juga hidup untuk mencari kebahagiaan kita, yang belum tentu itu kebahagiaan yang sejati. Kita seharusnya mau ditegur dengan firman Tuhan. Kita seharusnya mau kembali memikirkan apakah sikap kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Apakah sikap kita sesuai dengan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Semoga renungan kali ini berbicara kepada kita semua. Tuhan memberkati.